mangan nih, Mak? Mak! Balong Panggang, desa kecil di wilayah Gresik Selatan, dan mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai sektor pertanian. 30 kilo jauhnya dari wilayah Gresik Kota, menyebabkan desa Balong Panggang tidak dilirik sedikit pun di sektor pendidikan. Dan inilah SMPN 1 Balong Panggang, sekolah pedesaan dengan mayoritas anak petani dan pedagang. Menjadikan sekolah ini tak dilirik sebagai sekolah berprestasi. Eits, tapi itu dulu. Sekarang SMPN 1 Balong Panggang adalah sekolah literasi yang cukup terkenal. Tak hanya di wilayah desa, tetapi sekolah ini menjadi sekolah model literasi di Gresik. Semua terjadi ketika hadir sosok penggerak literasi di sekolah ini. Yusuf Ali Putro namanya. Sosok sederhana dalam keseharian yang selalu konsisten menggerakkan literasi di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita sudah berada di SMPN 1 Balong Panggang. Yuk kita temui pahlawan desa Balong Panggang yang sekarang mengajar di SMPN 1 Balong Panggang. Yuk ke dalam. Wih, banyak banget nih. Wah, bagus nih. Aku mau izin ke perpustakaan dulu ya. Oke, nanti aku nyusul ya. Wih, ada juara pos olimpiade literasi, ada juara FSJ, terus ada lomba galang prestasi. Oh iya, nih piala juara 1 lomba implementasi budaya baca tahun 2019 yang dibina langsung oleh Pak Yusuf Ali Putra. Di dalam etalase ini juga terdapat piala serupa loh, dari juara 2, juara 1, terus ada lagi yang sekarang tahun 2020. Bagus banget ya. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam. Saya izin duduk ya Pak. Boleh, silakan. Hai sahabat Pancasila, di sini aku bakal menceritakan tentang sosok pahlawan di Desa Balong Panggang yang terkenal sebagai penggerak literasi di SMPN 1 Balong Panggang. Nah, gimana nih kabarnya Pak Yusuf? Alhamdulillah baik-baik. Dan di sini saya mau nanya-nanya Pak, kenapa sih Bapak ingin membangun budaya literasi di Balong Panggang? Sebetulnya saya dulu waktu kecil itu ada di SDE Balong Panggang juga. Saya melihat teman-teman saya pada saat itu memang dominan petani. Ya, kemudian kebiasaan untuk membaca sedikit sekali. Anak-anak desa Balong Panggang itu kebanyakan kadang-kala ikut ayahnya ke sawah. Selebihnya itu kemudian main-main saja. Setelah itu kemudian saya ke SMP, SMA, kuliah. Kemudian saya mendidik di SMPN 1 Balong Panggang. Saya lihat kondisi anak-anak di desa Balong Panggang masih sama. Sehingga kemudian saya melakukan penelitian singkat. Saya melakukan penelitian singkat apa sih yang menjadi masalah. Setiap ada lomba, anak-anak dibina itu juga tidak bisa menang. Setiap ada kegiatan apapun susah untuk tampil. Saya teliti, kemudian saya temukan satu masalah. Masalahnya itu pada budaya bacanya. Anak-anak di Balong Panggang susah sekali membaca. Ya, maka kemudian saya gagas. Minimal di SMP 1 Balong Panggang ini kan dominan anak SMP, anak-anak desa Balong Panggang. Ya, kemudian saya gagas untuk budaya baca, membuat sudut baca, kemudian mengadakan buku dan lain sebagainya. Kemudian saya mulai membangun pembiasaan menulis. Anak-anak saya wajibkan untuk membuat sinopsis, menulis, sampai kemudian bisa membuat buku. Ini contoh banyak sekali buku-buku yang kemudian dibuat oleh anak desa Balong Panggang. Oh, Pak Yusuf, sangat menginspirasi sekali ya Pak. Dan sekarang kan lagi ada pandemi ya Pak. Nah, kegiatan di masa pandemi ini apa saja Pak Yusuf? Oke, sebetulnya sebelum pandemi banyak sekali saya melakukan selain membuat buku, ada launching buku, mendatangkan dosen, mendatangkan budayawan, seniman dan macam-macam. Ketika pandemi datang, semuanya seakan-akan mati.
Maka saya kemudian mengubah pola pandang anak-anak Balong Panggang bagaimana dengan kompetisi. Anak-anak kemudian saya bina melalui sekolah sini, anak desa Balong Panggang boleh datang ke sini, sekolah dimanapun boleh datang ke sini untuk mengikuti kompetisi-kompetisi. Dan alhamdulillah banyak sekali kita memenangkan, baik yang diadakan BPK, diadakan oleh lembaga-lembaga tinggi, Kemendikbud dan lain sebagainya, kita banyak menang. Inilah yang kemudian mesti kita bangun. Jadi bagaimana anak-anak desa Balong Panggang, penduduk desa Balong Panggang di masa mendatang menjadi penduduk yang hebat-hebat. Memang sangat menginspirasi sekali Pak Pais, itu memang panutan banget di sini. Ini sih Pak, Iya, ini salah satu karya Pak Yusuf ya? iya. Ini novel yang saya buat 5 tahun lalu. Selain ini banyak sekali, saya sudah membuat setidaknya 13 buku. Di sini ada ya buku-buku yang sudah saya buat dan sudah dicetak. Selain itu banyak sekali buatan anak-anak, ya baik dalam bentuk puisi, ada kemudian pantun, ada kemudian naskah pementasan dan lain sebagainya. Wah, berarti Pak Yusuf ini sudah termasuk penulis yang handal ya Pak? Ya, alhamdulillah. Sebetulnya kalau saya penulis itu bukan sesuatu yang istimewa, tapi lebih istimewa ketika anak-anak Balong Panggang bisa menulis, bisa membaca dengan baik, bisa kompetisi dengan baik, itu yang lebih istimewa. Pak, saya kan suka sama pantun. Ya. Gimana sih cara untuk membuat buku antologi pantun kayak gini? Oke, sebetulnya ini itu buku yang ditulis oleh anak-anak desa Balong Panggang ya. Kemudian buku-buku ini ditulis oleh banyak anak. Ya, soalnya masih anak-anak sehingga tidak mungkin bisa membuat satu buku. Banyak anak 50 sampai 80 membuat pantun, masing-masing anak membuat satu halaman, kemudian dibukukan. Nah, saya kemudian membukukan dengan apa? Dengan pencetak di SMP sini. Jadi SMP sini itu bisa mencetak, kemudian bisa mengajukan ISBN ke Pusnas. Jadi buku-buku ini semuanya diakui. Bahkan sebetulnya kita kembangkan tahun-tahun ini, selain buku yang dibuat oleh anak Balong Panggang, anak-anak kabupaten maupun sekolah lain juga sudah mulai menulis. Kisah-kisah kebudayaan di desa-desa sudah kita bukukan di sini. Ini semuanya demi kemajuan desa Balong Panggang. Bagus sekali Pak, sangat hebat. Nah, di sini kawan, kebudayaan gotong royong untuk mencapai budaya baca mulai diterapkan. Oh iya Pak, kebetulan kan saya suka banget sama buku ini. Saya boleh pinjam nggak? Boleh, silakan. Wah, makasih ya Pak. Sama-sama. Kalau gitu saya pamit dulu. Saya pernah dibina oleh Pak Yusuf Aliputra pada saat itu, dan banyak sekali lomba, terutama salah satunya lomba bintang orator yang diadakan oleh DPR RI. Bisa dibilang dari sekitar 6 sampai 7 tahun lalu Pak Yusuf Aliputra sendiri mulai merintis dan juga mengembangkan budaya literasi di desa Balong Panggang ini ya. Namun cuman pada waktu dulu tuh masih belum dapat perhatian lebih dari warga sekitar atau masyarakat sekitar tentang upaya yang dilakukan Pak Yusuf tentang mulai menggalakkan baca, menanamkan budaya baca. Nah, dan di anak Balong Panggang sendiri untuk sekarang mungkin bisa dihitung sudah lumayan banyak beberapa anak yang memenangkan lomba di bidang kompetisi public speaking dan juga literasi, yaitu khususnya di sekolah SMPN 1 Balong Panggang itu ada yang memenangkan implementasi budaya baca. Yusuf Aliputra adalah pahlawan desa Balong Panggang yang mengajarkan pentingnya literasi, memenangkan kejuaraan di berbagai bidang, melatih kepemimpinan, mengisi berbagai kepelatihan untuk masyarakat dan public speaking, sehingga desa Balong Panggang semakin maju di masa sekarang.